Konsep pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Guru juga memiliki kebebasan merumuskan rancangan pembelajaran disesuaikan karakteristik dan kebutuhan siswa. Siklus proses pembelajaran paradigma baru dibagi menjadi 3 antara lain. 1. Pemetaan standar kompetensi. 2. Perencanaan proses. 3. Perencanaan asesmen. Asesmen yang efektif. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar siswa. 3 jenis fungsi asesmen terdiri dari asesmen as learning, yaitu asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Asesmen for learning, yaitu asesmen dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Assessment of learning, yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai dan digunakan sebagai alat ukur pencapaian hasil belajar. Tahap perencanaan pembelajaran paradigma baru dan asesmen. Nomor 1 yaitu menganalisis capaian pembelajaran untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan memetakan ATP. Yang kedua, mengidentifikasi TP beserta dimensi pada profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan asesmen diagnostik. Yang keempat, personalisasi pembelajaran. Yang kelima, pengembangan alur modul. Yang keenam, perencanaan pengelolaan hasil asesmen formatif dan sumatif. Yang ketujuh, laporan hasil belajar. Dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran dan asesmen. Berikut ini merupakan kegiatan pembelajaran dan asesmen yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun dan sesuai dengan kebutuhan siswa, di mana guru mengajarkan pemahaman bermakna, memberi kesempatan siswa untuk berkolaborasi, dan juga memberikan umpan balik dari guru kepada siswa ataupun dari siswa ke siswa. Kedua, kegiatan pembelajaran berhubungan dengan konteks dunia nyata dan menjadi daya tarik peserta didik untuk belajar jika memungkinkan, dapat melibatkan orang tua hingga warga setempat. Ketiga, menggunakan berbagai metode pembelajaran mutakhir yang mendukung terjadinya perkembangan kompetensi seperti belajar berbasis inquiry, berbasis proyek, berbasis masalah, berbasis tantangan, dan metode pembelajaran diferensiasi. Keempat, asesmen dilakukan secara terpadu dengan pembelajaran, baik pada saat pembelajaran sedang berlangsung atau pada saat akhir proses pembelajaran, dengan menggunakan instrumen asesmen yang mampu mengukur capaian kompetensi dengan tepat. Kelima, melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen, melalui penilaian diri, penilaian antar teman, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman. Tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. 1. Kemampuan kognitif peserta didik sangat bervariasi dan heterogen. Perbedaan kemampuan kognitif peserta didik menjadi tantangan guru untuk memastikan siswa di kelas dapat memahami materi. 2. Manajemen waktu dalam setiap pembelajaran. Karena banyaknya perubahan, membuat guru harus membutuhkan waktu lebih untuk segera beradaptasi dengan hal yang baru. 3.
Keterbatasan pengetahuan pendidik terhadap pedagogik. Kemampuan pendidik yang terbatas, yang belum tentu memiliki kemampuan yang sesuai. 4. Manajemen kelas ketika kelas bervariatif. Dengan keberagaman siswa di kelas, mengharuskan guru untuk mampu mengkondisikan kelas dengan baik, agar kelas terakomodir dengan baik, dan proses pembelajaran dapat berjalan lancar. 5. Keterbatasan sarana prasarana dalam pembelajaran. Sarana dan prasarana kurang memadai juga menjadi tantangan bagi guru, apalagi pada sekolah daerah yang sarana prasarana belum lengkap bahkan belum ada. Sehingga guru harus menyesuaikan pada perencanaan pembelajaran. 1. Strategi dalam mengatasi kemampuan kognitif peserta didik sangat bervariasi dan heterogen, yaitu dengan cara memberikan tes-tes diagnostik kognitif kepada peserta didik untuk mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa. Hal ini tepat digunakan karena pada setiap kelas kemampuan peserta didik itu berbeda-beda sehingga perlunya tes diagnostik ini agar guru dapat memetakan kemampuan didik sesuai dengan minat dan bakatnya. 2. Strategi dalam mengatasi manajemen waktu dalam setiap pembelajaran, yaitu guru membuat strategi pembelajaran agar ketika guru menjelaskan di salah satu kelompok kelas, kelompok yang lain tetap bisa sesuai mengerjakan tugas instruksi yang diberikan oleh guru. 3. Strategi dalam mengatasi keterbatasan pengetahuan pendidik terhadap pedagogik, yaitu dengan cara meningkatkan profesionalitas guru melalui sertifikasi agar menciptakan guru yang profesional. Satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mengikuti program profesi guru dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan kualitas guru. 4. Strategi dalam mengatasi manajemen kelas ketika kelas bervariatif, yaitu dengan mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan dasar peserta didik tersebut. 5. Strategi dalam mengatasi keterbatasan sarana prasarana dalam pembelajaran, yaitu dengan cara pihak sekolah berkoordinasi dengan pihak pemerintah agar mampu memfasilitasi sarana dan prasarana yang dapat menunjang guru dalam kegiatan proses pembelajaran agar peserta didik tidak terlalu tertinggal dalam mengikuti pembelajaran.